Hukum asal musik gimana? Sebenarnya asalnya sesuatu semua itu adalah halal, boleh, ya. Karena dalam urusan ibadah itu adalah haram, ya, dikerjakan kecuali ada perintah atau ada dalil. Urusan dunia itu semuanya boleh kecuali ada dalil bahwa dilarang. Orang-orang yang melarang musik itu hakikatnya berpegang ada suatu hadis yang sahih, ya. Kalau nggak salah riwayat Bukhari atau siapa ini, nah, saya lupa untuk riwayatnya. Dia mengatakan nanti akan datang suatu zaman, ya, yang pada saat itu orang menghalalkan perzinaan, menghalalkan minum-minum, ya, dan menghalalkan musik. Nah, pada saat ketiga hal yang dihalalkan itu yang kita lihat adalah kalau perjudian, perzinaan jelas menghukum asalnya adalah haram. Kemudian yang kedua, berjudian, jelas Al-Quran mengatakan itu haram. Sedangkan musik itu kemudian disertakan, tentu musik ini ada sebabnya kenapa diharamkan. Karena musik urusan dunia dan asalnya mubah. Urusan dunia dan asalnya mubah. Diharamkan itu karena satu, melalaikan zikir kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, konten atau isinya musik-musik itu adalah hal-hal yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Itu yang diharamkan. Sedangkan untuk musik-musik yang mendidik hati, untuk mengingatkan sesuatu, kembali kepada hukum asal adalah boleh atau mubah. Begitu asalnya. Jadi kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tidak ada pendalilan secara tepat. Kalau ada sesuatu itu dikatakan itu haram, tidak boleh begitu saja diambil kesimpulan. Kenapa? Karena untuk musik itu urusan dunia, bukan ta'budi, dan tidak ada lagi di dalam Al-Quran bahwa musik itu diharam, tidak ada satupun ayat Al-Quran. Tapi ada hadis kan yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah menjauhi ketika mendengar suara musik. Ada barangkali seperti itu, ada ditutup kupingnya, ada sahabat yang lari menutup kupingnya tatkala mendengar musik. Musik apa itu? Tentunya juga harus diperhatikan, musik yang mengajak untuk penyembahan kepada berhala, musik-musik untuk orang-orang Yahudi yang sedang melakukan ibadah, atau musik-musik orang Nasrani, ya, atau orang Kristen dan itu jelas mungkin itu masuk akal. Tapi kalau musik umpamanya rebana, Rasulullah suatu saat, ya, ada sahabat, ya, di saat itu terjadi hari raya, kemudian ada yang nyanyi kemudian rebana, kemudian ditegur oleh Abu Bakar, ini ada Rasulullah, jangan kamu lakukan, itu perbuatan setan. Biarlah Abu Bakar, supaya mereka itu tahu bahwa agama kita itu tidak sempit. Jadi hal-hal yang tidak bertentangan dengan kelasiman, kebenaran, dan tidak melanggar hukum-hukum syariat agama itu, di dalam agama itu kita itu tidak setrik seperti yang dipahami oleh orang-orang tertentu itu. Ya enggak apa-apalah, ya, mereka menganggap itu haram karena anggapan mereka, tapi itu janganlah, ya, disimpulkan kemudian diumumkan orang lain sehingga harus begitu pendapatnya. Padahal di dalam surat An-Nahl ayat 116, surat 16 dan 116, ya Allah Ta'ala kan, jangan kamu mengatakan dengan lisanmu ini halal dan ini haram. Itu tidak boleh. Kalau kita mengatakan halal dalilnya jelas, haram dalilnya juga harus jelas, ya. Kalau kesimpulan kita sendiri itu kita tidak bisa, ya, seperti itu. Berarti intinya musik itu boleh Kalau ada syaratnya, kalau tidak satu melalaikan zikir kepada Allah, kemudian tidak mengarah kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Karena biasanya syair-syair musik ini adalah syair-syair yang mengarah kepada berduaan laki-laki perempuan yang tidak mahram, kemudian saling perluan, ciuman dan lain-lainnya. Itu yang sebenarnya musik-musik yang seperti itulah akhirnya disimpulkan musik itu haram. atau mungkin musik-musik gereja, Ya, gitu. atau musik gereja, puji pemujaan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu kalau musik-musik misalnya, ya, ingatlah wahai manusia, gitu kan, itu kan, misalnya dirimu itu akan binasa, itu kan, ada lagu-lagu yang seperti itu mengingatkan kita kepada kehidupan setelah mati nanti bagaimana, ya. Jangan lupa tinggal sembahyang, nyawamu itu bakalnya hilang. Nazoman yang ada di pondok-pondok pesantren,
yang mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ya tidak bisa dipukul rata seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat pemahaman yang sempurna. Kita semakin beragama itu memang semakin menginginkan bahwa kita akan mendapatkan pemahaman yang benar sehingga bisa diamalkan dengan amalan yang benar.